pengertian yang this meeting being recorded. Oh, ini udah di ini ya. Oke. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas ya. Kemudian privacy ya, privacy. Kemudian nanti keaslian karya. Jadi keaslian karya ini meskipun AI ini dijadikan oleh kita sebagai alat untuk mengeksplor ya. Nah, tentu saja nanti harus ada langkah-langkah parafase misalnya ya. Kemudian penggunaan yang secara bertanggung jawab ya. Dan selalu didasarkan kepada pertimbangan pertimbangan yang sifatnya humanis ya, pertimbangan yang sifatnya humanis. Nah, karena AI mereka sudah belajar ya, belajar yang luar biasa. Nah, ada informasi-informasi yang betul-betul humanis dan ada juga mungkin informasi-informasi yang agak berjarak dari nilai-nilai humanis. Nah, kita mencoba untuk memilih nanti memerintahkan untuk memperoleh ya data-data informasi analisis kajian yang sifatnya berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, apakah sudah berubah ini tampilannya? Sudah, Prof. Ini sudah daftar judul ya? Betul nggak? Sudah daftar judul? Iya, betul. Sudah, Prof. Iya, Betul, Prof. Saya mencoba untuk mengidentifikasi ya, ada 17 hal ya yang nanti akan terkait dengan bagaimana kita memikirkan etika ya ketika kita memanfaatkan dan menggunakan AI di kelas ya. Baik itu di kelas nanti ketika saudara sekalian berada pada lingkungan kerjaan masing-masing maupun juga jadi mudah-mudahan semuanya kebagian ini ya 1 sampai 17 ini untuk yang kelas A. Nah, berkaitan dengan analisis ya reflektif etika dalam memanfaatkan mengoptimalkan pembelajaran sains berbasis teknologi digital. Nah, jadi ketika kita memiliki satu orientasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam hal ini mengoptimalkan pembelajaran sains ini, maka tentu niat kita dengan AI ini adalah mitra. Ya, jadi mitra. Jadi bagaimana kita mengkaji ulang ya, mengkaji ulang ketika kita memperoleh informasi tentang bagaimana pembelajaran sains ya, sains ini ketika kita menggunakan berbagai macam aspek dari teknologi digital. Nah, jadi di sini tentu saja ketika kita menggunakan maka di sini ada kata kunci. Kita selalu dituntut untuk melakukan analisis reflektif. Apakah tools ya, apakah media pembelajaran, apakah sumber belajar yang kita peroleh ya melalui bantuan AI ini akan mendatangkan kebermanfaatan ya, akan kebermanfaatan kepada para peserta didik. Jadi apapun yang kita peroleh itu harus ada analisis reflektif. Nah, di sini nanti akan saya coba kemukakan ya bahwa pentingnya kita mengembangkan ini ya, mengembangkan ini ya. Apa yang menjadi kajian-kajian yang pokok di sini? Yang kedua adalah peran transparan ya dan akuntabel dalam sistem AI, pendidikan dan penilaian. Nah, kayak ini ada 17 ya, tidak akan saya bacakan seluruhnya. Nanti akan ada penjelasan singkat ya, secara singkat. Ini 17, silakan Anda di sini memilih ya, memilih mana yang paling menurut Anda sesuai gitu ya. Nah, tapi karena ini ada 17 orang, maka masing-masing mendapatkan 1. Kemudian untuk kelas B, ini juga ada di sini ya. Ada ini maaf ini nomornya ini tidak terurut tapi jumlahnya 17 ya, 17. Jadi mulai dari penerapan prinsip etika AI dalam mendukung pembelajaran IPA yang
berkeadilan digital. Ya, ada 7 ini angka-angkanya, maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Harusnya 17 ini ya. Oke. Tapi dalam daftar ada 17 ya, dalam daftar. Nah, baik, yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana kita mengkaji ya tiap juz itu. Jadi di sini saya sampaikan eh, sedikit ya catatan. Jadi untuk nomor 1 analisis reflektif ini mengkaji ya integrasi teknologi digital di dalam sains dengan menekankan refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral. Jadi kita senantiasa melakukan analisis refleksi dari nilai-nilai moral ya yang kita gunakan. Tentu saja untuk memastikan ya bahwa optimalisasi pembelajaran tetap mengedepankan martabat kemanusiaan. Ya, kebenaran ilmiah yang objektif di era digital. Jadi di sini kata kuncinya adalah menekankan refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral. Ini ya, jadi di sini ada aspek evaluasi, ya evaluatif terhadap apa yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, peran transparansi dan akuntabilitas. Ya, itu nanti silakan Anda membedah pentingnya keterbukaan mekanisme algoritma. Nah, algoritma ini nanti ya ada dalam deskripsi prompt, ya, deskripsi prompt yang kita buat, ya. Tadi ingat prompt itu berawal dari tujuan. Tujuan ini harus dipengaruhi oleh kemampuan akademik, kemudian nilai-nilai, sikap, dan juga kemampuan psikomotor. Nah, hal ini memastikan ya setiap keputusan otomatis dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa, ya, guna membangun kepercayaan pada sistem evaluasi berbasis kecerdasan buatan. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, integrasi nilai etika dalam sains. AI, pembelajaran interdisipliner IPA. Jadi ini berfokus pada perancangan desain ya AI yang menentukan antara konsep. Kalau dalam IPA itu kan ada unsur kimianya, unsur fisikanya, unsur biologinya dengan menyisipkan nilai ya, nilai sehingga mampu memfasilitasi pemahaman sains yang komprehensif. Sekaligus bertanggung jawab ya terhadap nilai-nilai sosial ya. Jadi misalnya saja membuat desain yang didasarkan pada konsep fisika, kimia, biologi yang pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan manusia misalnya. Nah, dalam prompt itu harus ada seperti itu. Harus ada pertimbangan ya yang berkaitan dengan tanggung jawab ya. Nah, ini. Kemudian yang keempat ya di sini nanti ada. Ini saya akan share nanti ya di grup ya. Kemudian dan seterusnya ya sampai ke 17 ya. Nah, di sini ada 17 tema ya, 17 tema. Nah, itu yang saya kira penting ya bagi saudara sekalian untuk eh, apa namanya bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan dari AI ini ya. Nah, dari AI ini kita manfaatkan se besar-besarnya ya, seoptimal mungkin ya, sehingga AI ini betul-betul bisa diterapkan dalam koridor etis ya, dalam koridor etis sehingga yang perlu kita terapkan, kita pahamkan kepada peserta didik atau kepada rekan-rekan kita bahwa pemanfaatan AI ini harus ada dalam kerangka etika ya, harus beretika gitu ya. Nah, tentu pendalaman ini saya yakin nanti Anda akan peroleh ketika menyusun makalah singkat ya. Nah, ini makalah singkat. Silakan makalah singkat ini menggunakan AI ya. Nah, kemudian jangan lupa
nanti di parafase dan sekaligus dicek Turnitinnya. Nah, ini yang paling penting ya, supaya nanti Anda memperoleh informasi tentang mana-mana saja paragraf yang perlu direkonstruksi oleh Anda. Nah, ketika Anda menggali informasi dengan bantuan AI ini, nanti akan Anda memperoleh informasi-informasi yang tentu saja masih dalam ruang lingkup Anda atau juga di luar ya. Nah, itulah nanti Anda mendalami persoalannya itu, kemudian nanti silahkan di bagian akhir makalah ini Anda ungkapkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan kritis dan analisis apa yang bisa Anda konstruk ya. Jadi saya harapkan di bagian akhir makalah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan. Kapan pelaksanaannya? Nah, mulai dari selesai pertemuan ini ya. Selesai pertemuan ini Anda silakan nanti mengeksplor ya, explore supaya itu saja bisa memperoleh makalah ya atau kajian yang komprehensif ya, yang komprehensif. Oke, sebelum dilanjut, izin saya mempresent absen dulu ya. Sekarang kita pertemuan keberapa ini? Keempat ya. Keempat ya. Nomor keempat. Oke, keempat. Di kelas B, siapa yang tidak hadir? Insya Allah hadir semua, Prof. Kalau Hadir semua ya, oke. Oke, coba saya bergeser ke kelas A. Ke kelas A. Kelas A. Oke. Kelas A, siapa nih yang tidak hadir? Kelas A. Ade, ada Ade? Ade? Hadir, Pak. Alis? Alis? hadir Bapak. Yudi? Hadir, Pak. Dava? Dava? Oke, nggak ada ya. Didik? Hadir, Pak. Oke, Enceng? Hadir, Pak. Enceng? Hadir. Oke, Eis? Hadir Bapak. Fikri? 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 Nggak ada. Hadir, Habibi? Pak. Oh, Fikri ada? Ada di chat, Pak. Oke, Ada di chat, Habibi? Pak. Habibi? Hadir, Pak. Oke, Imas? Hadir, Pak. Irfan? Hadir, Pak. Jasmawati? Hadir, Pak. Jiani ada ya? Melvin? Ya, hadir, Bapak. Hadir, Pak. Nelly? Hadir, Bapak. Nadia? Hadir, Pak. Nasyabil? Hadir, Pak. Oke, jadi yang tidak hadir Dava ya? Dava ada nggak, Dava? Nggak Dava ada ada. ya? Hadir, Prof. Ada, oke. Ada ya, udah. Oke. Etika. Oke, saya simpan dulu. Oke, baik. Silakan. Barangkali ada yang ditanyakan, ada yang belum kebagian judul, ya. Silakan. Ada yang belum kebagian judul, silakan. Maaf, Prof. Izin bertanya. Silakan, silakan.
Iya, Prof, terkait tugas pembuatan makalah kan itu per orang ya. Kemarin kita kebetulan dibagi untuk pembagian kelompok pembahasan juga tentang eh, mata kuliah ini gitu dari Pak Perli. Nah, itu kalau tadi Prof bilang bahwa untuk pembahasan makalah ini dimulai dengan pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, Ya. untuk pembahasan kelompok yang sudah dibagi-bagi materinya dari Pak Perli, bagaimana Prof? Apakah Oh iya, ya, baik, baik. Jadi ini tugas untuk di apa? Diupload aja di Google Drive, ya. Google Drive. Jadi tidak dipresentasikan kalau ini ya. Jadi ini untuk dalam rangka menggali, memahami tentang etika penggunaan AI. Nah, untuk pertemuan yang akan datang sesuai dengan perencanaan yang telah dibagikan ya. Itu yang dipresentasikan itu. Kalau ini diupload aja. oh, Tetapi siap Prof. mohon ini untuk memastikan nilai Anda lengkap dan pemahaman terhadap etika penggunaan AI ini juga komprehensif. Jadi masing-masing belajar untuk eh, melalui penggalian ini. Nah, di Google Drive itu kan terbuka ya. Jadi nanti silakan saudara belajar dari artikel yang disusun oleh orang lain. Nah, ya ini waktunya fleksibel ya waktunya fleksibel silakan gitu Oke, ya. siap Prof. Terima Jadi kasih. saya tidak akan menjelaskan apa itu etika tetapi Anda silakan menggali ya sesuai dengan tema-tema yang saya harapkan. Jadi ini tidak dipresentasikan tapi dinilai. Ya, Nah, siap Prof. namun demikian untuk meningkatkan kredibilitas makalah ini mohon Anda untuk mencek Turnitinnya ya sampai maksimal 25% lah ya, jangan sampai lebih 25%. Jadi filenya file Turnitinnya dan file MS Word-nya ya. Nah, di Siap-siap. antara Anda ada yang punya link Turnitin untuk Turnitinnya bisa yang Izin, kenal Prof. dengan Turnitin siapa? Biasanya kalau cek turnitin banyak sih web-web, cuman memang ada yang harus bayar, tapi bayarnya juga tidak terlalu mahal. Waktu itu pernah berapa 7.500 kalau tidak salah, tapi ada juga yang gratis, Prof. Oke. Nah, silakan pilih yang mana yang jelas memunculkan persennya ya. Persennya. Ya, tuh. Siap. Contoh makalahnya sudah saya sampaikan. Jadi kita akan kompilasi nanti menjadi sebuah buku kecil. Ya, tetapi Ya, mohon untuk cek Turnitinnya. Ya, cek Turnitinnya. Jadi Anda mengirimkan nama filenya sama ya, tapi yang satu MS Word, yang satu hasil Turnitin. Gitu ya. Bisa siap, dipahami siap. ya, Saudara Ya, Siti, Aminah ya. Jadi satu MS Word, satunya lagi hasil Turnitin yang kurang dari 25%. Ya, yang kurang 25%. siap. Kita Terima akan kasih Prof. kompilasi. Kita kompilasi nanti ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Prof. Silakan. Tadi kan Prof untuk di makalah harus ada pertanyaan ya, Prof. Nah, untuk Ya, pertanyaannya apakah ada ketentuannya, misalkan berapa jumlah soalnya? Kemudian oh untuk ya, pertanyaannya sendiri, apakah itu yang berhubungan misalnya kan sudah ada penjelasannya di makalah. Nah, itu ditanyakan ulang ataukah pertanyaan baru yang belum ada jawabannya di makalah? Itu baik, bagus seperti ya. itu, Prof. Jadi pertanyaan baru ya, pertanyaan baru. Dari Anda mempelajari makalah yang Anda buat sendiri itu kira-kira muncul apa sih? Nah, ya. Misalnya misalnya tadi mengenai katakanlah eh, etika penggunaan AI itu yang berorientasi kepada humanis oriented. Nah, di dalam pembahasan itu misalnya belum dikaitkan dengan bagaimana mendesain pembelajaran yang menggunakan AI tetapi orientasi. Jadi, bagaimanakah kita mendesain model pembelajaran yang berorientasi kepada humanis oriented gitu. Jika itu belum dibahas di makalah. Nah, seperti itu. Jadi, the new question ya, new question ketika Anda sudah membahasnya
sendiri. Gitu ya. Bukan membuat pertanyaan pilihan ganda, enggak ya. Tapi ini pertanyaan Anda yang muncul setelah menggali, memahami, ya, mengeksplorasi informasi-informasi tentang judul yang Anda susun, ya. Ya, Prof. Terima kasih. Untuk Ada jumlah lagi? Silakan. pertanyaannya, Prof, tidak dibatasi. Maaf, Prof, kalau untuk jumlah pertanyaannya tidak Ya, dibatasi. sebetulnya saya meminta sekitar 101 ya, 101 soal. Tapi untuk kali ini cukup satu aja. Nanti nggak cukup ininya ya, jawabannya nanti ya terlalu berat. Satu aja. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Izin Prof, boleh bertanya? Silakan, Saudara Siti. Nanti Saudara Didik ya. Izin Prof, ya, saya Siti Aminah dari kelas 1B. Izin Prof untuk mungkin diperjelas kembali untuk yang pertanyaannya. Nanti kita lampirkan di bagian lampirannya saja ya, di bagian belakang. Kemudian, ya, mungkin ini secara tidak langsung kita membuat pertanyaan yang kita itu hal apa yang kita tidak pahami tentang isi judul kita, kemudian kita tanyakan ke Prof istilahnya begitu ya, untuk di pertanyaannya lebih singkatnya kayak gitu mungkin ya Prof. Iya, ya, jadi cukup satu aja. Makanya kalau satu orang 101 kan repot saya. Jadi cukup satu aja ya, satu orang satu. Jadi nanti akan menjadi bahan untuk kita diskusikan di di satu pertemuan khusus gitu ya. Satu pertemuan khusus supaya nanti kita eh, saya bisa melihat bahwa Anda itu membaca apa yang susun sehingga muncul pertanyaan. Ya, jangan sampai nanti pertanyaan apa yang dimaksud dengan human centered, nah jangan gitu ya. Tapi pertanyaannya ada pertanyaan hot ya, yang mengarah kepada pengkajian lebih jauh lagi, ya, lebih dalam lagi. Gitu maksudnya. Oke, silakan Pak Didi. Baik, Prof. Izin bertanya. Bismillah. Tadi terkait dengan materi yang di-share, Prof, kan ada batasan cakupan begitu. Ya khawatir pembahasannya umum begitu, Prof, agar bisa lebih fokus lagi. Nah, mohon nanti bisa dikirim begitu. Karena tadi yang dibahas baru beberapa dan yang berikutnya itu cepat sekali begitu, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Jadi nanti saya share ya penjelasan ini di grup ya, akan saya share. Tapi pada prinsipnya, ya, makalah ini adalah merupakan ungkapan dari pemahaman Anda terhadap subjudul tadi, ya, subjudul. Jadi nanti ungkapan interpretasi Anda berdasarkan tentu data ya, misalnya saja dibuka di Google Scholar. Nanti adakah artikel-artikel yang mendukung. Nah, di paparan saya nanti yang akan saya sampaikan itu juga sama ya. Jadi saya setiap penjelasannya akan diikuti ya dengan rujukan ya, dengan rujukannya dengan dengan daftar ya, dengan daftar artikel yang sekiranya mendukung ya, sekiranya mendukung. Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, jadi nanti mudah-mudahan ini akan membantu ya, akan membantu Anda di dalam menggali lah, menggali ya. Nah, coba saya kirimkan ini. Bentar. Nah, mana tadi ya? Oke. Sini tuh ada file ya, file lampiran. Komputer. Sudah di chat saya sudah
kirimkan? Sudah sampai belum ya? Oke. Nah, udah saya kirim di chat ya, bisa nanti Anda lihat. Sana mungkin silakan tambahkan kalau ada. Sudah bisa dilihat belum, Pak Saudara Didik, di chatnya? Sudah terbaca belum ya? Belum ada, Prof, atau masuk ke Drive begitu, Prof? Sudah ada, Tuh, Prof. ini. Sudah ada. Tuh, sudah ada katanya ya. Coba yang belum ada itu, coba cek itu laptopnya laptop buatan kapan ya. Wah, yang lain sudah ada ya. Mungkin Saudara Jani sudah terima, ini Saudara Siti ada yang sudah terima? Sudah baca ada, nggak? Prof. Sudah di-download, sudah Oke, ada. oke. Coba jelaskan ya Saudara Jani, ini spesifikasi laptopnya seperti apa supaya yang lain bisa melihat ya. Oke, baik. Jadi sekalian, tentu pemahaman sesuatu sekarang itu akan lebih banyak bersumber kepada data-data yang berseliweran di dunia maya ya. Tuh. Apapun juga. Nah, oleh sebab itu, mari kita manfaatkan seoptimal mungkin itu menjadi aspek yang memperkaya pengetahuan kita ya. Kemudian juga sesuatu yang bisa di share ke yang lain ya. Nah, ini kesempatan Anda sebenarnya ya. Jadi daripada saya memberikan 10 slide bisa tentang etika, itu tentu Anda akan lebih berharga mendapatkan 16 ya, 16 makalah dari teman-teman tentang etika penggunaan AI. Nah, gitu ya. Nah, karena Anda sendiri bisa membaca di Google Drive nanti ya, bisa dibaca, bisa di-download, bisa di macam-macam. Nah, itu. Nah, ungkapan-ungkapan hasil eksplorasi Anda ini akan saya kompilasi ya. Saya akan kompilasi dalam satu buku kecil. Jadi 17 ya kali 2 kelas ini akan menghasilkan satu buku kecil. Mungkin masing-masing kelas lah gitu ya. Nanti akan saya review ya, tetapi tentu saja dibantulah dengan cek Turnitinnya supaya bisa jauh lebih meaningful ya. Nah, penulisnya tentu saja 17 orang ya, 17 orang ini nanti sebagai kontributor untuk. Nah, kalau Turnitinnya kurang dari 25%, nah kemudian nanti kita kompilasi dan kita edit ya oleh editor ahli ya, ada. Jadi di apa namanya di UIN ini ada juga editor ahli. Itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai sumbangan pikiran Anda. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah di dalam mengeksplorasi bahan-bahan ini. Oke, barangkali masih ada atau silakan mungkin kalau memungkinkan Pak Ferli mau berikan penguatan. Sementara cukup, Prof. Ya, oke ya. Baik. Jadi saudara sekalian cukup jelas langkah yang akan Anda lakukan setelah ini. Mungkin Saudara Jenny udah mau bicara urusan komat kamit mulutnya. Silakan barangkali sudah cukup jelas ya. Ya, insya Allah cukup jelas, Sudah, Prof. Apa yang dipahami yang jelas itu apanya? Coba jelaskan. Ya, tadi dari tugasnya, ini kebetulan saya lagi mencatat bagian saya, kebetulan nomor 13. Ini sedang memetakan juga apa nanti yang harus saya search gitu nanti di jurnalnya seperti apa. Seperti itu, Prof. Oke, terus yang Pak Didik pahami gimana melengkapi Saudara Jenny barusan? Iya, sama Prof. Alhamdulillah tadi sempat searching terkait dengan keadilan algoritmik begitu. Nanti insya Allah apa namanya teh
macam-macam jurnal yang mendukung akan dikumpulkan terlebih dahulu, begitu Prof. Nanti di bagian-bagian mana yang terhubung dengan ini, begitupun tadi satu pertanyaan terakhir, jikalau dari materi yang sudah dibaca atau dipahami, yang masih belum dipahami, nanti bisa diajukan pertanyaan di sana, Prof. Oke, ya baik. Terima Terima kasih. kasih. Ini yang sepertinya mau ngacung Bapak itu izin. saudara Nia ya, coba saudara Nia. Iya, Bapak, izin Bapak bertanya, ini untuk memastikan saja terkait dengan materi yang Bapak sampaikan di chat yang WPP yang barusan terkait etika penggunaan AI itu kan kelas B hanya 12 poin. Nah, tapi yang di chat Bapak itu ada 17. Kita pakai patokan yang di chat di grup aja ya, Pak ya? Ya, sebetulnya yang 13 sampai 17 yang lainnya itu sengaja saya hidden ya untuk Anda cari di dunia maya ya. Sebetulnya. Siap, Bapak. Jadi kita patok di yang Bapak chat di grup saja ya, Pak ya? Untuk Iya, artinya kelas B. yang 13 sampai 17 yang belum ada silakan Anda create sendiri ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Kelihatannya saudara Chef Yudi ngacung itu ya? Ada pertanyaan? Ya, Prof. Berkaitan dengan ini, kalau tentang judul saya ini kan ada judulnya Integrasi Nilai Etika dalam Desain AI untuk Peningkatan Pembelajaran Interdisipliner IPA, ya Pak Dok, Prof. Nah ini kan Ya. Ya, nah nanti pertanyaan yang diajukan ini yang mungkin belum saya pahami. Ya, betul. Jadi nanti akan dipahami ketika Chef Yudi ini sudah mengkonstruk ya makalahnya. Oh, dipelajari, masuk. Oh, ini ada satu pertanyaan. Jadi memang pertanyaan itu akan muncul setelah kita menyusun makalahnya. Ya, mempelajarinya, mengeksplornya, menuangkannya ke dalam makalah, baru kita akan mengelaborasi ya dari keseluruhan itu apa pertanyaan besar yang akan disampaikan untuk lebih mendalami lagi, ya. Jadi pertanyaan yang kita buat itu jawabannya bukan dari makalah ya, tapi makalah menginspirasi untuk memunculkan pertanyaan, gitu, ya. Bagus, Cep. Ini silakan Saudara Meli ngacung kelihatannya. Barusan Iya, resen Prof. ya? Oke, silakan. Pertanyaannya apa? Ini saya sedang memperdalam materi yang untuk saya, bagian saya kan itu etika AI untuk pengajaran interaktif laboratorium virtual IPA. Berarti fokus saya ke sesuai yang tadi ya, laboratorium virtual IPA-nya bagaimana etika. Betul. Jadi nanti kalau misalnya saya mau membuat desainnya bagaimana penerapan AI ketika kita menggunakan virtual lab misalnya. Nah itu sampai kepada itu sehingga nanti tulisan kita ini akan bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di kelas gitu. Ya, jadi eh, bukan hanya uraian-uraian teori ya, tetapi disampaikan juga mungkin hal yang lebih operasional, aplikatif. Oke, silakan ini Saudara Irfan sudah ngacung, silakan. Saudara Irfan. Ya silakan. Ini ada di mana? Di pesawat antariksa kayaknya, Saudara Irfan ya. Ya. Baik, saya harus memahami apa namanya gerakan mulutnya karena tidak terdengar ya. Jadi bahasa gerakan ini namanya.
Ya, betul. Jadi silakan kembangkan ya makalah itu sesuai dengan pemikiran Pak Irfan ya, tetapi yang lebih bersifat operasional ya. Itu. Itu jawaban saya dari pertanyaan yang tidak terdengar ya. Oke. Nah, sekarang mau terdengar Pak Irfan, silakan. Oke, Pak Irfan ya. Oke, baik. Kemudian silahkan mana tadi yang ngacung itu ya? Oh, saudara ini, saudara Vegi tadi. Acung coba. Vegi mana Vegi? Untuk saat ini belum ada, Pak, belum ada pertanyaan, masih menyimak teman-teman yang lain karena Oh ya, masih baik. juga. Oh gitu, jawab pertanyaan dalam hati Bu Vegi ya. Oke. Ya, Ya. cepat selesaikan saja makalahnya ya. Jadi sesuai dengan subjudul ya, subjudul. Nah, jangan lupa bersifat operasional ya, operasional. Oke. Apakah saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hati masing-masing ini gimana ya? Oke, kalau begitu eh, saya kira dari saya cukup sekian ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diungkap ya, diungkap di apa di WA group ya. Tapi mohon ungkapannya itu jangan menggunakan AI ya, tapi ungkapan asli, asli dari diri sendiri ya. Kalau di WA itu pertanyaannya jangan pakai AI, tapi pakai pertanyaan yang otentik ya, otentik dari diri sendiri ya. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian. Silakan Pak Fer. Mungkin ada Pak Ferli closing statement. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan tadi sudah cukup jelas penjelasannya. Jadi untuk tugas yang ini nanti silakan diupload ke Google Drive. Jadi tidak akan dipresentasikan. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok yang sudah diatur. Jadi tugas yang sekarang mohon diselesaikan segera ya agar nanti bisa fokus ke presentasi kelompok ya. Karena yang ini dibuat untuk memperdalam dan mengelaborasi etika ya, bagaimana etika penggunaan AI yang tadi sudah dibuat beberapa poin ya, ada kurang lebih 17 poin dan yang tadi sudah di-share. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengelaborasi dan nanti bisa saling melengkapi juga kalau nanti tidak ada rencana dibukukan apalagi, sehingga jadi satu pedoman ya yang mungkin nanti bisa kita gunakan bersama-sama ya untuk ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hatur nuhun, Prof. Oke. Hatur nuhun Pak Ferli. Mudah-mudahan yang disampaikan pada hari ini ya. Mungkin ada closing statement dari Siti Aminah? Nggak usah ya, nggak usah closing statement ya, nggak usah closing statement. Cukup dari Pak Ferli aja saya kira ini sudah cukup. Nah ini pertemuan yang akan datang tanggal merah katanya Pak Fer, gimana itu? Ya, nanti kita buat hitam ya. Ya, nanti saya kira lagi. setuju ya. Jadi kita buat hitam saja supaya nanti pertemuan nanti bisa tetap membadai. Sekian, Bapak Ibu sekalian, mohon juru kamera mana ya? Juru foto ada nggak juru foto? Boleh saya, Prof. Oke, silakan saudara Fani ya. Fani Yuni ya. Oke, Ya, silakan. Prof. Sebentar, yang pertama dulu ya, Prof. Izin. Oke, kemudian sekarang yang kedua, boleh mungkin wajah cantiknya dibuka dulu terlebih dahulu tabirnya. Oke, bismillah. Oke, sudah selesai, Prof. Sudah, baik. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Lebaran sawal Ya, ya. Prof, makasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Prof, terima kasih dengan tugasnya.
Atur nuhun ibu-ibu. Izin live duluan ya Bu, Pak.